Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati Ibu Islami Nurul Huda selaku pimpinan hari ini, seterusnya kepada Majelis Guru SMP Negeri 13 Solok Selatan yang sudah berkesempatan hadir pada kegiatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi budaya positif yang sebentar lagi akan kita mulai. Demi lancarnya acara, terlebih dahulu marilah kita membacakan Ummul Al-Quran, yakninya Al-Fatihah. Selesai. Baiklah, kami persilakan kepada Ibu Islami untuk menyampaikan materi terkait kegiatan hari ini. Kepada Ibu Islami dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Ya, bagaimana Ibu? Oke, bagus. Baiklah. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang hari ini, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, saya ada satu pantun lagi. Kemarin sudah diberikan satu pantun, nah sekarang pantun lagi. Di mana pantunnya jalan-jalan ke pasar Niki. Jangan lupa membeli mangga. Walaupun sudah siang begini, namun semangat Bapak Ibu masih terasa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan memberikan pemahaman tentang budaya positif. Namun di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, namun saya hanya berbagi ilmu saja tentang budaya positif ini. Dan tujuannya nanti mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa mempraktekannya, kita bisa menggunakannya di sekolah kita sehingga tercipta budaya positif yang baik, yang sehat untuk SMP kita, yaitu SMP Negeri 13 Solok Selatan. Nah, Bapak Ibu semua, di sini terlihat adalah tingkat pemahaman yang telah kami pelajari selama mengikuti guru penggerak, yang mana paling bawah ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah itu baru nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya visi guru penggerak dan budaya positif. Nah, budaya positif ini pada modul yang kami pelajari ini adalah materi yang paling terakhir, sehingga terciptalah dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun program murid sesuai dengan kodratnya sehingga dapat memberikan keselamatan yang setinggi-tingginya kepada murid, keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya kepada murid, baik untuk dirinya sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kemudian konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah mencapai azas kemerdekaan.
konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, menciptakan murid yang merdeka di mana salah utamanya ialah harus ada disiplin dalam dirinya. Kemudian disiplin yang akan diberikan oleh murid kita itu, Bapak Ibu, harus dimulai dari dalam dirinya sendiri, tanpa ada paksaan dari gurunya maupun dari orang lain. Oke, selanjutnya Bapak Ibu tentang budaya positif. Budaya positif dapat menciptakan rasa aman, rasa nyaman, menyenangkan, dan bebas tekanan bagi murid, baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di lingkungan masyarakat. Tujuan budaya positif adalah untuk menciptakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, kemudian menyenangkan, bebas dari tekanan bagi murid, sehingga suasana pembelajaran dapat positif dan siswa itu mampu belajar dengan baik dan karakter murid dapat tumbuh juga dengan baik. Nah, bagaimana pola ukur dari budaya positif ini Bapak Ibu? Yang pertama, di mana kita akan mewujudkan, yang pertama adalah keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi siswa yang bermasalah. Yang ketiga adalah kita dapat menerapkan peran kontrol kita sebagai manajer dalam menanamkan karakter untuk murid kita. Lalu mengenali kebutuhan dasar yang ada pada dalam diri siswa. Nah, disiplin positif itu bagaimana Bapak Ibu? Disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua dan anak. Kemudian tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid-murid kita di sekolah agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah posisi kontrol restitusi. Itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau atau pengontrol, yang kelima adalah manajer. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan di sini adalah berupa kebutuhan sandang, pangan, papan, di mana seperti bagaimana anak kita apakah sudah mendapat pakaian yang layak, kemudian makanan yang layak. Nah, itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, cinta dan kasih sayang ini adalah termasuk kebutuhan kasih sayang yang dia peroleh dari lingkungan. Apakah dia sudah mendapatkan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya, kemudian dari keluarganya, atau dari teman di lingkungan dia. Kemudian bagaimana juga kebutuhan kasih sayang ini bisa dia peroleh atau dia dapat dari berhubungan dengan orang lain, seperti itu dari teman, keluarga, pasangan, rekan kerja. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah kebutuhan akan pilihan, kebutuhan untuk mandiri, bagaimana dia mengandalkan diri, kebebasan untuk membuat dan memilih apa yang akan dia lakukan. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan yang dia gunakan untuk mencari kesenangan, tantangan. Kemudian juga bagaimana dia memenuhi kebutuhan ingin bersenang-senang dan mendapatkan perasaan yang gembira. Selanjutnya adalah kekuasaan. Nah, kebutuhan kekuasaan ini bagaimana kebutuhan ini dia peroleh berdasarkan pengakuan atas kemampuannya. Nah, berhubungan juga dengan kekuatannya untuk mencapai
kepada murid kita. Apabila kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, nah itu bisa mewujudkan mereka untuk tidak melakukan nilai-nilai yang negatif, nilai-nilai yang buruk. Tapi apabila mereka sudah mencapai kebutuhan dasar dia ini, otomatis dia akan menjadi anak yang baik, anak yang dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan budi pekertinya yang luhur. Selanjutnya adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan yang prinsip-prinsipnya sudah disepakati bersama secara universal. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini adalah bagaimana kesepakatan kita dengan murid untuk menciptakan suatu nilai-nilai kebajikan, sehingga murid-murid kita itu menjalankan kesepakatan itu dengan senang hati, dia bisa menerimanya. Kesepakatan kelas ini berbeda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu dibuat dengan satu arah, maksudnya adalah di mana guru memberikan peraturan, nanti ada sanksi atau ada konsekuensi yang akan diterima murid tanpa disepakati oleh murid. Namun kalau keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan antara guru dan murid. Nah, hasil kesepakatan ini nanti murid akan bersedia menjalankannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah langkah kita dalam mencari solusi untuk murid, yaitu segitiga restitusi. Menurut dosen, itu restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi dapat membantu murid menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Kita sebagai guru juga bisa mencarikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh murid dengan segitiga restitusi ini, Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Itu ada 3 langkah yang akan kita jalani. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa ini segitiga restitusi ini, Bapak Ibu? Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Di mana kita sebagai guru mengubah identitas anak yang bersalah dari orang gagal menjadi orang sukses. Kemudian membantu anak menjadi tenang kembali ke suasana hati di mana menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Sehingga kita di sini Bapak Ibu membantu anak di mana tadinya anak itu memiliki masalah. Jika anak itu mempunyai masalah, otomatis ada rasa takut oleh anak itu. Nah, dengan menstabilkan identitas ini kita bisa mengubah anak dari anak yang merasa gagal menjadi anak yang merasa sukses. Kemudian apa yang akan kita kalimat yang akan kita berikan kepada anak kita jika kita berada pada posisi atau pada tahap menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, dengan kalimat itu kita harapkan anak kita itu bisa stabil kondisinya lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini adalah bagaimana guru bisa melihat alasan di balik tindakan murid, lalu membantu mereka mencari pilihan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu kita memvalidasi tindakan yang salah ini dengan memvalidasi kebutuhan dasar murid tadi yang belum terpenuhi. Apakah kira-kira kalimat yang akan kita berikan kepada murid kita Bapak Ibu, di mana kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan? Nah, dengan seperti
itu Bapak Ibu, murid kita tentu dia akan terbuka, tentu dia akan mau memvalidasi tindakannya sehingga dia mampu mendapatkan nilai-nilai yang benar terhadap yang akan kita berikan kepada murid kita nantinya Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, dengan menanyakan keyakinan ini adalah kita membuat murid kita yang bermasalah itu merasa termotivasi kembali. Nah, dengan menanyakan keyakinan, nilai-nilai yang mereka percayai dan nilai-nilai yang sudah kita sepakati bersama, nah sehingga anak-anak itu menjadi lebih percaya diri lagi. Terakhir, thank you, salam bergerak, dan menggerakkan. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi presentasi saya mengenai disiplin positif. Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Di tahap pertama ini 3 pertanyaan. Baik, silakan Ibu Ina. Baik, terima kasih kepada Ibu Islami yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatina. Saya sangat tertarik sekali dengan apa yang Ibu paparkan tadi, apalagi tentang segitiga restribusi. Tapi yang saya lihat di sini, sepertinya segitiga restitusi ini lebih mengarah kepada anak yang bermasalah, anak yang gagal, anak yang nakal. Yang saya lihat ya Bu. Nah, sementara menurut pandangan saya, kita sebagai guru, anak-anak ini adalah anak-anak kita juga, ya, yang mana guru ini merupakan orang tua di sekolah oleh anak-anak kita. Nah, sebagai orang tua, tentu lebih baik juga saya melihat segitiga restitusi ini juga diberikan kepada misalnya, ya, anak-anak yang bermasalah di dalam kepribadiannya, mungkin sifatnya mungkin ada yang namanya pendiam, yang tidak yang sulit untuk berteman gitu ya, yang sulit untuk membuka diri gitu kan, atau yang mungkin dia itu punya kemampuan seperti anak kita Tiara Fitrikannya, ya. Kita tahu bahwasanya dia itu hebat, pintar gitu kan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk memaparkan apa yang menjadi pendapat dia gitu. Kemudian dia suka karena dia pendiam, dia pun sulit untuk bergaul dengan teman-temannya. Nah, apakah anak-anak seperti ini boleh juga disegitiga restitusikan gitu? Karena menurut saya segitiga restitusi ini bukan hanya untuk anak yang bermasalah dalam hal yang tanda kutip negatif saja dalam sikap dan tingkah lakunya ataupun dalam perbuatannya dan dalam komunikasinya, tapi juga ya itu tadi permasalahan yang ditimbulkan dari dalam dirinya sendiri gitu. Jadi bagaimana menurut Ibu Islami terhadap kondisi situasi anak kita yang seperti ini? Itu saja dari pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya langsung menanggapi saja ya Ibu Ina. Bagus sekali pertanyaannya Ibu Ina. Artinya apakah untuk anak yang bermasalah saja segitiga restitusi ini? Kemudian apakah bisa nggak segitiga restitusi ini diberikan kepada anak yang tidak punya kemampuan untuk memaparkan pendapatnya, yang bermasalah pada dirinya sendiri? Seperti itu ya Mama Ina. Kemudian saya akan jawab. Segitiga restitusi ini adalah di mana strategi yang diberikan oleh guru untuk memecahkan solusi atau permasalahan yang ada dalam diri anak, yang ada dalam diri murid. Nah, apakah segitiga restitusi ini bisa dipakai untuk anak yang bermasalah? Tentu bisa ya Maina, karena segitiga restitusi ini memang cocok digunakan untuk mengatasi siswa kita yang bermasalah, sehingga dia dapat menemukan solusi dari
permasalahan yang diberikannya dengan memposisikan kita sebagai manajer, di mana kita memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan segi diskusi tadi. Kemudian apakah anak seperti kita itu seperti Tiara ini ya, Lina, apakah itu bisa dengan menggunakan segitiga restitusi? Kalau menurut saya Maina itu sangat bisa sekali. Kenapa saya katakan itu bisa? Karena murid kita yang itu adalah dia sebenarnya mempunyai suatu masalah, suatu permasalahan yang ada dalam dirinya. Mungkin dia belum tahu bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nah, di mana yang pertama adalah kita bisa melakukan pendekatan diri kepada anak kita tersebut. Nah, lalu kita cari tahu apa kira-kira kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, dengan seperti itu lalu kita bisa memposisikan diri kita kepada anak kita itu sebagai teman, kemudian sebagai manajer, lalu kita berikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira dengan pertanyaan tersebut bisa kita menjawab anak kita yang si putri itu ternyata dia dia mempunyai kebutuhan yang belum terpenuhi, mungkin rasa sayang, kemudian rasa kasih sayang, atau mungkin kebutuhan dalam hidupnya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan tahap segitiga restitusi. Nah, bagaimana caranya kita melakukan segitiga restitusi kepada si putri Kania, sedangkan kita tahu kalau putri Kania itu untuk berkomunikasi saja itu sangat susah sekali. Nah, kalau menurut saya yang pertama itu adalah kita melakukan pendekatan terlebih dahulu. Nah, lalu kita cari tahu karakteristiknya itu seperti apa si putri Kania ini, permasalahannya di rumah itu seperti apa, mengapa dia si putri Kania ini kok bisa gitu jarang berkomunikasi dengan temannya saja yang satu bangku itu dia tidak atau jarang sama sekali tidak berkomunikasi. Kemudian tapi dia pintar yang mainan, tapi dia pintar. Nah, ini kekhasannya dari pendidikannya ini. Kemudian kita bisa melakukan segitiga restitusi tadi dengan yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Kita tanya dia, kenapa si pendidikannya itu seperti itu? Apa kira-kira kendalanya? Apa kira-kira permasalahannya? Nah, kita giring dia untuk mau membuka diri. Kita giring dia mau mencurhatkan keluh kesahnya. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya itu yang salah. Kenapa? Kita tahu nilai-nilai yang telah kita sepakati adalah di kelas kita saling bekerja sama, kemudian bersikap terbuka, kemudian aktif dalam pembelajaran. Lalu kita tanya sebenarnya apakah dia sudah menerapkan nilai-nilai yang telah kita sepakati tadi. Nah, kalau seandainya belum, mengapa belum? Nah, lalu kita tanya lagi si kulikan ini, bisa enggak? Ada enggak nilai positifnya kalau misalnya kita menerapkan nilai-nilai tadi, aktif, berkomunikasi dengan teman, ada enggak positifnya? Kemudian dengan pertanyaan kita itu bisa membuat dirinya itu memahami, oh ternyata bisa juga memotivasi dirinya. Selama ini dia salah, perilaku dia selama ini kurang benar, kurang tepat. Nah, dengan itu kita bisa memotivasi dia supaya dia bisa membuka dirinya untuk mau merubah cara dia berperilaku, cara dia yang sebelumnya dia diam, sebelumnya dia kurang bersosialisasi, lalu dia bersosialisasi. Nah, mudah-mudahan dengan 3 tahap segitiga restitusi ini juga akan memecahkan permasalahan dari anak kita tadi. Bagaimana Maina? Terima kasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, Wiza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eliza
kelompok anak-anak yang bermasalah. Yang pertama itu menstabilkan identitasnya, lalu memvalidasi kesalahannya, terus yang terakhir memberikan keyakinannya gitu kan. Misalnya nih ada anak yang bermasalah, udah kita lakukan itu segitiga restitusinya. Jika anak itu tidak ada kemajuan, langkah apa selanjutnya yang harus kita lakukan sebagai guru? Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Ibu Wiza atas pertanyaannya, sangat bagus juga pertanyaannya, di mana setelah kita melaksanakan tahapan segitiga restitusi, jika seandainya anak tersebut belum ada kemajuan, kemudian tindakan apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Nah, baik, di sini saya akan menjawab, di mana segitiga restitusi itu adalah satu cara atau metode untuk mengatasi anak yang bermasalah dengan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita melakukan tahapan segitiga restitusi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan murid. Nah, dari yang murid awalnya merasa bersalah, di mana dia merasa permasalahannya ini tidak bisa diatasi, sehingga muncullah di benaknya itu perasaan tertekan, kemudian perasaan takut. Nah, di sini kita sebagai seorang guru melakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan anak tadi, membangkitkan lagi motivasinya seperti itu. Nah, kita upayakan dengan satu, misalkan contoh anak ini terlambat. Nah, ini dia sering terlambat. Nah, kita coba dengan pendekatan segitiga restitusi ini. Nah, kira-kira kadang-kadang kan kita biasanya ya, saya sendiri juga sering seperti itu. Kadang ada anak terlambat, langsung saja kita marahi. Hei, dari mana kamu? Seperti itu kan? Nah, kita langsung, atau setelah itu nanti kita langsung menghukum anak tersebut, atau kita suruh dia berdiri di lapangan, atau misalnya kita suruh dia membersihkan pekarangan sekolah yang luar biasa, kemudian atau kita suruh dia lari keliling lapangan. Nah, itu adalah penghukum. Nah, biasanya kalau misalnya anak salah, kita berikan hukuman. Adakah pernah kita amati anak tersebut atau kita perhatikan kira-kira ada enggak dendam di hatinya? Apakah sudah puas dia? Apakah dia bisa memperbaiki masalahnya dengan sikap penghukum yang kita berikan itu? Nah, tidak, saya rasa tidak, Bapak Ibu. Nah, dengan segitiga restitusi ini kita stabilkan identitasnya, kita validasikan tindakan yang salahnya, kita tanyakan keyakinannya. Nah, dengan seperti itu dia bisa memotivasi kembali. Dari awalnya dia merasa gagal, sehingga sekarang dia merasa sukses. Tidak ada beban lagi dalam dirinya. Sudah ditemukannya solusi dalam dirinya. Nah, itu adalah satu tahap dari sikapnya itu, Bapak Ibu. Nah, seandainya nanti ada lagi terulang lagi kasus seperti itu, nah, kita lakukan lagi segitiga restitusi, sehingga terciptalah yang namanya disiplin positif. Nah, disiplin positif itu adalah sikap disiplin yang diwujudkan oleh murid itu mulai dari dirinya tanpa ada paksaan oleh orang lain. Nah, dia menginginkan, dia melakukan sikap disiplin itu memang dirinya sendiri yang mau melakukannya dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebenaran yang ada dalam dirinya. Oke, bagaimana Bu Iza? Oke, baik. Yang ketiga, pertanyaan yang terakhir ya, silakan Pak Adis. Baik, terima kasih Bu Islami sudah memberikan kesempatan.
Baik, perkenalkan oleh Ahmad Arif. Di sini saya mau menanyakan sedikit saja. Mungkin semuanya sudah jelas, tapi di sini saya menanyakan bagaimana prosedur segi tiga institusi ini dan siapa yang melaksanakan. Misalkan di sekolah ini ada yang namanya guru BK, gitu kan? Guru BK, guru apa namanya wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Jadi bagaimana? Apakah yang melakukan segitiga institusi ini guru yang bermasalah atau guru BK atau wakil kepala sekolah atau kepala sekolah? Jadi tolong jelaskan siapa yang berpartisipasi dalam segitiga institusi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Rais. Bagus sekali juga pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah siapa yang melaksanakan segitiga institusi ini? Apakah guru BK atau kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau guru penggerak saja? Nah, atau guru penggerak saja ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, yang melaksanakan segitiga restitusi ini adalah guru Bapak Ibu. Guru yang langsung berhadapan dengan murid yang bermasalah. Nah, seandainya saya sebagai seorang guru, saya menghadapi seorang siswa yang bermasalah, itu perasaan hati nurani kita pasti kita ingin menyelesaikan permasalahan murid itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa pendidikan sekarang ini atau pembelajaran sekarang ini di sekolah kita berikan kepada murid itu berpihak kepada murid. Jadi sebenarnya kita berhamba kepada murid, kita menghadirkan diri kita untuk murid. Apapun yang jadi persoalan, permasalahan yang dihadapi murid, sehingga nanti suasana hatinya tidak nyaman di sekolah, kemudian suasana pembelajaran yang diikutinya itu tidak bisa dia ikuti karena ada hal yang mengganjal dalam dirinya. Kemudian kita tahu bahwa anak itu bermasalah, karena kita tahu juga sebagai mungkin walasnya, wali kelasnya, guru yang mengajarnya, kita pasti tahu Bapak Ibu bahwa anak kita dalam kelas itu sedang tidak baik-baik saja, sedang bermasalah. Karena kita kan pasti menganalisis anak kita, menganalisis kebutuhan anak kita pada saat itu. Nah, dengan seperti itu, barulah kita laksanakan segitiga restitusi. Apakah boleh wakil kepala sekolah? Boleh. Apakah boleh kepala sekolah? Boleh. Nah, ini saya rasa segitiga restitusi ini sangat-sangat bagus sekali kita berikan kepada murid kita untuk mengatasi solusi dan permasalahan yang ada di dalam murid kita. Nah, apalagi sekarang kita adalah sekolah penggerak Bapak Ibu, mari kita bergerak untuk melaksanakan disiplin positif ini. Mulai dari kita tahu kebutuhan murid kita, kemudian kita membuat keyakinan kelas dan di sini kita Bapak Ibu sudah membuat ya, umumnya sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian kita menerapkan segitiga restitusi disiplin positif. Mudah-mudahan dengan sendirinya atau lama-lamaan waktu yang akan membuat itu semua berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan akan budaya di sekolah kita ini. Mudah-mudahan akan tertanam juga di sekolah ini budaya positif. Nah, sehingga terciptalah kondisi yang nyaman, kondisi yang membuat anak kita senang dan selamat setinggi-tingginya untuk belajar sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara dan sesuai juga dengan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Pak Rais? Oke, sama-sama Pak Rais. Bagaimana Bapak Ibu? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, baiklah Bapak Ibu. Karena acara kita, kita kembali karena acara kita sudah di penghujung acara. Kita kembalikan lagi kepada moderator. Kemudian kata-kata terakhir adalah marilah Bapak Ibu kita wujudkan murid kita sesuai dengan visi sekolah kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengantarkan murid kita ke masa depan yang gemilang. Baiklah Bapak Ibu, selesai sudah acara kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah ikut serta menyukseskan
melanjutkan kegiatan kali ini. Apabila terdapat kesalahan saya